Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi terkait sentilan DPR soal Satuan Tugas atau Satgas Anti Premanisme buntut insiden 3 mobil anggota polisi dibakar massa pro-ormas. Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdullah, sebelumnya menanyakan terkait perkembangan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Deddy Mulyadi sudah sampai mana. Dikonfirmasi secara terpisah, Deddy mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat ini tengah merumuskan anggaran dan rencana kerja Satgas anti premanisme tersebut. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu mengatakan Satgas bentukannya ini membutuhkan anggaran untuk pengadaan posko, mobil operasional, dan kebutuhan lain yang terpisah dari pembiayaan anggaran Polri dan TNI. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengarahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangpol untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya. Meski rumusan anggaran masih disusun, Deddy menyebut Satgas Anti Premanisme sudah bekerja. Artinya, klaim Deddy, angka pungutan liar berkedok permintaan tunjangan hari raya atau THR ke perusahaan-perusahaan jelang Lebaran 2025 lalu sudah berkurang. Dalam kesempatan yang sama, Deddy juga menanggapi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat atau Ormas di Harjamukti Cimanggis Depok. Dia mengatakan Satgas tak bisa langsung menghapus seluruh aksi premanisme di Jawa Barat, apalagi di Depok masyarakatnya sangat beragam. Namun Deddy menargetkan Satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat. Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas. Kan gitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama gitu loh. Cuman pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI-nya. Dan karena unsur TNI-nya kan untuk apa? Membangun harmoni antara kedua-duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama. Sudah berjalan, kemudian dari sisi pembiayaan tuh tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya, ya kan? Karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim. Nah, sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap kabupaten kota. Kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada poskonya, ada mobil operasional tambahannya. Kan ini yang akan ditata oleh kita. Nah, ini pembiayaannya tidak bisa dilaksanakan kemarin karena ini harus masuk di komponen perubahan anggaran, kan gitu loh. Kalau kemarin kan pergeseran tuh di perubahan anggaran ini, sehingga Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tadi sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi, walaupun pada teknik di lapangannya sudah jalan. Anda bisa lihat jalannya apa. Jangan hanya melihat bahwa ada kasus di Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah turun, itu tanya lurah-lurah yang minta-minta THR sampai ke perusahaan sudah turun total. Tindakan-tindakan pemerintah, aparat sangat cepat menangani kasus A. Di Bekasi berapa orang yang ditahan, di Kota Bandung berapa, kemudian di tempat lain. Artinya bahwa dari sisi spirit itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan ini juga kan akan menimbulkan eskalasi orang ketidakpuasan. Eskalasi ketidakpuasan ini akan mencari celah untuk melakukan manuver, kan gitu kan. Saya paham yang begini. Untuk itu bahwa problem yang terjadi bukan ketidakefektifan Satgas, justru mereka lagi mencari celah ruang manuver agar menjadi eksistensi dirinya tetap diakui. Saya ada nih. Ini kan model-model gini ada. Sama dengan orang ketika teman-teman di kepolisian memahami terorisme. Kan ada Satgas terorisme, kan tetap bom tetap ada, kan tidak berarti bahwa tidak efektif. Bisa jadi kalau tidak ada Satgas terorisme, bomnya lebih gede, korbannya lebih banyak, kan gitu loh. Gitu loh. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa Satuan Tugas atau anti premanisme dibentuk bekerja meski sempat ada insiden pembakaran 3 mobil anggota polisi oleh massa pro-organisasi masyarakat. Seperti diketahui, aksi pembakaran tersebut terjadi di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat 18 April 2025 lalu. Sebelumnya diketahui jadi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat di Harjamukti. Ia mengatakan bahwa Satgas tak bisa langsung menghapus
aksi premanisme di Jawa Barat, apalagi di Depok yang menurutnya masyarakat di sana sangat beragam. Namun, Deddy Mulyadi menargetkan Satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat. Sebelumnya diberitakan 3 mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinisial TS di kawasan Harjamukti. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso sebelumnya mengatakan insiden ini berawal ketika 14 personil kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan 4 mobil sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas. Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi yang tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke markas Polres Metro Depok, 4 kendaraan kepolisian itu dikejar warga. Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi, meski sempat terhalang pom baru. Sedangkan 3 kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian 1 dibakar dan 2 lainnya dirusak. Sejauh ini, 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut, 5 orang sudah ditahan dan 4 lainnya diketahui masih buron. Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya, ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas. Kan gitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama gitu loh. Cuman pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI-nya. Kan karena unsur TNI-nya kan untuk apa? Membangun harmoni antara kedua-duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama. Sudah berjalan, kemudian dari sisi pembiayaan tuh tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya, ya kan? Dan karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim. Nah, sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap kabupaten kota. Kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada poskonya, ada mobil operasional tambahannya. Kan ini yang akan ditata oleh kita. Nah, ini pembiayaannya tidak bisa dilaksanakan kemarin karena ini harus masuk di komponen perubahan anggaran, kan gitu loh. Kalau kemarin kan pergeseran tuh di perubahan anggaran ini, sehingga Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tadi sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi, walaupun pada teknik di lapangannya sudah jalan. Anda bisa lihat jalannya apa. Jangan hanya melihat bahwa ada kasus di Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah turun, itu tanya lurah-lurah. Yang minta-minta THR sampai ke perusahaan sudah turun total. Tindakan-tindakan pemerintah, aparat sangat cepat menangani. Kasus di Bekasi berapa orang yang ditahan, di Kota Bandung berapa, kemudian di tempat lain. Artinya bahwa dari sisi spirit itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan ini juga kan akan menimbulkan eskalasi orang ketidakpuasan. Eskalasi ketidakpuasan ini akan mencari celah untuk melakukan manuver, kan gitu kan. Saya paham yang begini. Untuk itu bahwa problem yang terjadi bukan ketidakefektifan Satgas, justru mereka lagi mencari celah ruang manuver agar menjadi eksistensi dirinya tetap diakui. Saya ada nih, ini kan model-model gini ada. Sama dengan orang ketika teman-teman di kepolisian memahami terorisme, kan ada Satgas terorisme, kan tetap bom tetap ada, kan tidak berarti bahwa tidak efektif. Bisa jadi kalau tidak ada Satgas terorisme, bomnya lebih gede, korbannya lebih banyak, kan gitu loh. Gitu loh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.